Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan tentang mengenal lebih dekat cara deteksi virus SARS-CoV-2, badai sitokin, dan respon imun adaptif terhadap COVID-19. Dengan anggota Arif NIM 94, Devi NIM 98, Safira NIM 100, dan dosen pembimbing Dr. Sarmoko MSc APT. Untuk topik yang pertama, yaitu metode analisis rekayasa nanobio yang dipraktikkan secara klinis dan komersial untuk diagnosis COVID-19. Pendahuluannya ada beberapa tes diagnosis in vitro topikal telah direkomendasikan baru-baru ini untuk pasien COVID-19, di mana tingkat sel darah atau berbagai biomarker telah diuji. Berikut uji diagnosis dan selain diagnosis yang pertama ada asam nukleat. Next. Yang kedua ada uji antigen, yang ketiga uji serologi. Selain metode diagnostik yang dipraktikkan secara klinis yang saat ini diterapkan di rumah sakit, beberapa protipe biosensing rekayasa nanobio baru telah dikembangkan baru-baru ini untuk diagnosis COVID-19. Biosensor fungsi ganda ini terintegrasi dengan efek fotothermal plasmonik dan transduksi penginderaan resonansi plasmon permukaan lokal. Next. Teknologi penginderaan rekayasa nanobio yang akan datang ini dapat digunakan sebagai salah satu contoh utama untuk diagnosis COVID-19. Konsep diagnosis berbasis CRISPR yang tidak hanya menjamin untuk meningkatkan dan mempercepat deteksi SARS-CoV, tetapi juga memastikan untuk memberikan pengobatan yang tepat kepada pasien. Next. Selanjutnya, on the alert for cytokine storm immunopathology in COVID-19. Sitokin merupakan mediator penting dalam sistem imun yang memperantarai dan mengatur imunitas, inflamasi, hematopoiesis, serta proses seluler lainnya. Obat yang berbasis sitokin saat ini gencar dikembangkan oleh perusahaan farmasi dalam pengobatan penyakit autoimun. Hal ini menuntut tenaga kesehatan memahami peran sitokin dalam sistem imun. Sel-sel imun dapat berkomunikasi dengan yang lainnya melalui sitokin. Sitokin dapat bekerja pada sel yang mengekskresikannya, sel tetangga, dan kadangkala sel yang jauh. Badai sitokin adalah istilah umumnya yang digunakan untuk pelepasan sitokin maladaptif sebagai respon terhadap infeksi dan rangsangan lainnya. Next. Sindrom badai sitokin. Sindrom badai terjadi di mana hiperinflamasi dan penyakit multiorgan muncul melalui pelepasan sitokin yang berlebihan dari aktivasi imun yang tidak terkontrol yang terdapat dalam gambar tersebut. Next. Perawatan sindrom badai sitokin yang berpotensi bermanfaat pada COVID-19 yang parah. Pada pasien dengan COVID-19 yang menunjukkan bukti badai sitokin, dengan pengobatan glukokortikoid yang menjadi pilihan lini pertama, tocilizumab, emapalumab. Next. Selanjutnya yaitu IgA dominates the early neutralizing antibody response to SARS-CoV-2. Untuk pendahuluannya yaitu imunitas humoral adalah jenis imunitas adaptif yang diperantarai oleh antibodi yang diproduksi oleh sel plasma dari sel B. Antibodi berfungsi untuk mengenali antigen mikroba, menetralkan infektivitas mikroba, dan menargetkan mikroba untuk dieliminasi. Laporan terbaru menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 memunculkan respon imun humoral yang kuat termasuk produksi antibodi spesifik virus. Respon imun humoral biasanya ditandai dengan respon antibodi IgM primer diikuti oleh respon antibodi dan terdiri dari IgA, IgG, dan IgE. Untuk paper ini membahas tentang yang pertama yaitu plasmablast yang ditandai setelah infeksi SARS-CoV-2 didominasi oleh sel yang mensekresi IgA dapat dilihat pada gambar di samping. Potensi IgA pada tahap awal penyakit COVID terdeteksi di berbagai bagian tubuh melalui analisis darah, BAL, dan air liur. Netralisasi SARS-CoV-2 berkorelasi lebih erat dengan IgA daripada IgM atau IgG pada minggu-minggu pertama setelah timbulnya gejala. IgA serum, khususnya anti-RBD IgA, terdeteksi lebih awal dibandingkan dengan IgG. Anti-RBD IgA spesifik SARS-CoV-2 dapat bertahan lebih lama di dalam mukosa dibandingkan dengan darah tepi pada pasien COVID pada tahap awal. Jadi, IgA ini merupakan antibodi yang mendominasi respon netralisasi virus pada tahap awal munculnya gejala COVID dan didominasi pada bagian mukosa tubuh, terutama banyak pada air liur. Kemungkinan penelitian ke depan yaitu studi longitudinal lebih lanjut diperlukan untuk menilai apakah produksi IgA spesifik SARS-CoV-2 lokal bertahan lebih lama pada pasien yang telah pulih dari COVID. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.